perkenalkan, nama saya Rahel Sevanya Davian Silitonga dari kelas 11 IPA 1 absen 26. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai teater. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian teater secara umum. Secara umum, teater dapat diartikan sebagai suatu kesenian yang pertunjukan dramanya dipentaskan di atas panggung. Sedangkan berdasarkan etimologisnya, seni teater dapat diartikan sebagai suatu gedung atau auditorium yang digunakan sebagai tempat pertunjukan drama. Seni teater ini bisa diartikan juga secara luas dan juga secara sempit. Secara luas, seni teater merupakan keseluruhan peran dan adegan akting drama kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, yang juga ditunjang oleh percakapan, musik, tarian, gerak, laku, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam arti sempit, teater merupakan pertunjukan drama yang dipentaskan di depan orang banyak. Lalu selanjutnya kita menuju ke teater tradisional. Jadi di sini ada dua jenis teater. Yang pertama ada teater tradisional dan yang kedua ada teater modern. Yang pertama ini kita akan bahas teater tradisional terlebih dahulu. Pengertian dari teater tradisional. Teater tradisional atau teater daerah ini merupakan suatu bentuk pertunjukan yang dimana para pemainnya merupakan pemain yang berasal dari daerah tersebut atau yang berasal dari daerah teater tersebut berdiri. Dan biasanya cerita yang diceritakan dalam teater ini merupakan cerita-cerita legenda, mitos, atau cerita sehari-hari yang sudah hidup di masyarakat lingkungan tersebut. Lalu kita menuju ke sejarah. Sejarah dari teater tradisional di Indonesia dimulai sejak sebelum zaman Hindu, yang awalnya di mana teater merupakan bagian dari suatu ritual upacara atau upacara adat istiadat masyarakat setempat, yang mana pada saat itu disebut sebagai teater. Sebenarnya merupakan unsur-unsur teater seperti musik, tarian, dan nyanyian. Hanya itu saja, karena saat itu belum merupakan suatu bentuk kesatuan seni teater yang utuh. Lalu kemudian setelah melepaskan diri dari kaitan upacara tersebut, unsur-unsur teater pun membentuk suatu kesatuan seni teater yang utuh, dan hingga saat ini lahirlah suatu teater yang lahirnya itu dari spontanitas masyarakat setempat, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri dari teater tradisional. Ciri yang pertama yaitu teater tradisional itu ceritanya tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan setempat. Peristiwa-peristiwanya itu bisa berupa sejarah, dongeng, mitologi, atau kehidupan sehari-hari yang berada di masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, penyajian dengan dialog, tarian, dan nyanyian. Ketiga, ada unsur lawakan yang selalu muncul pada teater-teater tradisional. Keempat, ada nilai dan laku dramatik yang dilakukan secara spontan dan dalam satu adegan terdapat dua unsur emosi sekaligus. Yang pertama ada emosi seperti tertawa, yang kedua ada menangis. Yang kelima, pertunjukan menggunakan tetabuhan atau musik tradisional seperti mungkin gamelan, gendang, gong, dan lain-lain. Keenam, penonton mengikuti pertunjukan secara santai dan akrab. Bahkan mungkin bisa terlibat langsung dalam pertunjukan dengan cara berdialog langsung dengan pemain. Yang ketujuh, menggunakan bahasa daerah setempat. Kedelapan, tempat pertunjukannya terbuka dalam bentuk arena, jadi dikelilingi oleh penonton seperti itu. Salah satu contoh dari teater tradisional adalah ludruk. Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang cukup terkenal, yakni seni panggung yang umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang digelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, atau biasa disebut dalam bahasa Jawa adalah cerita wong cilik, cerita perjuangan, dan lain sebagainya, yang juga diselingi oleh beberapa lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai alat musiknya. Di
Dialog atau monolog dalam ruduk ini bersifat menghibur dan membuat penonton tertawa. Dan juga dialog-dialognya ini pasti menggunakan bahasa yang khas Surabayaan. Yang kedua adalah teater modern. Kita menuju pengertiannya terlebih dahulu. Teater modern merupakan teater yang penyampaian ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat, dan juga bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya-karya sastra. Lalu sejarah dari teater modern ini dalam buku karya Riantiarno tahun 2011 membagi teater menjadi 5 periode, yaitu yang pertama masa perintisan, yang dimana berlangsung pada tahun 1885 sampai 1925, yang diawali dengan hadirnya teater bangsawan. Masyarakat kelas bawah gemar menonton panggung tiruan opera yang bercerita tentang kehidupan raja-raja dengan pakaian gemerlapan, yang pengucapan dialognya dinyanyikan sebagaimana umumnya sebuah opera. Lalu masa yang kedua, masa kebangkitan, di mana berlangsung pada 1925 sampai 1941, yang diawali dengan hadirnya perkumpulan Dardanella yang didirikan oleh A. Perdo. Pertunjukan tersebut menggunakan bahasa Melayu rendah. Selanjutnya hadir juga Miss Ribot Orion, yakni grup teater yang sukses pada zaman kolonial Indonesia. Dan pada tahun 1926, Rustam Effendi menulis naskah menggunakan bahasa Indonesia berjudul Bebasari. Hal ini yang merupakan awal dari lahirnya teater di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu masa perkembangan, berlangsung pada tahun 1942 sampai 1970. Pada masa ini lahir penulis naskah seperti Usmar Ismail, Abu Hanifah, dan lain banyak lagi. Kemudian pasca kemerdekaan Indonesia, Usmar Ismail, D. Jajakusuma, dan Asrul Sani mendirikan ATNI atau Akademi Teater Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai pendorong keaktifan grup-grup teater di Indonesia dan pendidik calon-calon seniman teater Indonesia. Yang keempat, ada masa teater mutakhir, berlangsung pada tahun 1970 sampai 1980. Pada tahun ini terakhir teater-teater yang merupakan perintisan dari ATNI, seperti teater populer yang dipimpin oleh Teguh Karya pada tahun 1968 dan juga teater lembaga yang dipimpin oleh D. Jaya Kusuma sebagai dosen ATNI, Pramana Padmo Darmaya dan Wahyu Sihombing sebagai mahasiswa angkatan pertama ATNI. Lalu yang kelima adalah masa kontemporer yang berlangsung pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada periode ini lahirlah pengarang-pengarang yang sudah tersebar di seluruh provinsi Indonesia dan akhirnya melahirkan Dewan Kesenian, Lembaga Kesenian dan Kebudayaan yang juga turut mendukung lahirnya tokoh-tokoh teater Indonesia. Ciri-ciri dari teater modern ini yang pertama adalah panggungnya tertata rapi dan jenis peralatan yang digunakan lebih kompleks dibanding dengan teater tradisional. Yang kedua, umumnya pementasan teater modern ini dilaksanakan di sebuah gedung tertutup. Lalu ketiga, terdapat pengaturan akan jalur cerita yang dipentaskan. Keempat, jumlah peserta lebih banyak dibandingkan dengan teater tradisional. Kelima, tidak banyak interaksi yang dilakukan antara penonton dengan pemain. Contoh dari teater modern ini adalah teater kecil. Ini merupakan suatu kelompok teater yang dipimpin oleh Arifin C. Nur pada tahun 1968. Gaya dari teater ini ialah eksperimental, karena teater ini sangat minim kata dan hanya mengandalkan gerak dan ekspresi. Menurut Arifin C. Nur sendiri, teater adalah sarana propaganda ideologi tanpa kata, namun tetap ada. Teater kecil ini seringkali menampilkan pementasan yang bertemakan sosial, permasalahan, penderitaan, dan harapan masyarakat. Teater ini juga menambahkan unsur tradisi Cirebonan seperti wayang, lenong, stambul, dan kesenian rakyat lainnya. Hal ini bertujuan agar teater modern tetap ada dalam kultur masyarakat. Arifin C. Nur sendiri melahirkan karya-karya yang sangat berkualitas seperti naskah Sumur Tanpa Dasar, Tengul, Orkes Madur, Sandek, Umang-Umang, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya mengenai teater. Terima kasih.